Welcome to my channel. Liga-liga utama dunia sudah mulai berakhir, terutama di belantika Eropa, namun tentunya prestasi tidak akan berakhir. Baru saja kita menerima berita atau kabar yang sangat menyenangkan jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia, di mana kita akan menghadapi China nanti tanggal 5 Juni dan juga Jepang 10 Juni. Nah, ini ada kabar yang sangat menyenangkan kita semua terkait dengan performa atau prestasi dari salah seorang pemain diaspora kita yang berumput di Liga Inggris, tepatnya di Under 21. Ya, walaupun tergabung dalam tim IPL, tapi saat ini yang bersangkutan itu diperam dulu, ya, dimatangkan dulu di Under 21, dan ternyata pilihannya sangat tepat. Ya, kesabarannya berbuah manis dengan dia mendapatkan Player of the Season dari klubnya, yaitu Justin L. Preman Hapner. Jadi dia baru saja didapuk mendapatkan titel ataupun penghargaan yang sangat bergengsi untuk di kelas Under 21 di klubnya tentunya. Kenapa bergengsi? Karena metode pemilihan ini menarik. Jadi bukan berdasarkan popularitas, tetapi berdasarkan banyak aspek. Ya, jadi dipilih ini voting di antara teman-temannya. Artinya dia memenuhi dua syarat. Secara penampilan dia kontributif, dan kedua dia diterima acceptance-nya oleh rekan timnya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, dan sebagai pemain atau sebagai ya sosok humanis gitu ya, dia juga dianggap ya bisa diterima lah dengan baik di lingkungannya. Jadi ini satu indikator positif yang memang beberapa kali gue berkesempatan menginterview dia saat di Qatar, kemudian kemarin juga saat di Sydney waktu gue todong di bandara. Kalian masih ingat interviewnya soal gue minta dia berjanji untuk jangan tebas kaki pemain Bahrain, dan ditepatin. Ini memang orangnya sangat humble, sangat baik, soft spoken juga, walaupun memang pembawaannya di lapangan sangat energik ya. Gue lebih senang mengatakan dia energik, dan tentunya trionya dengan Bang Jai dan juga dengan siapa lagi di kanan itu, si Rizky Ridho ini, gue pikir kemungkinan besar ya akan dipertahankan oleh oleh Patrick Kluivert. Nah, tapi tentunya penampilan bagus dia di klub ini juga menarik juga untuk kita breakdown lebih lanjut. Jadi musim ini sebenarnya gini, dia itu pernah punya kesempatan untuk menembus tim senior Wolves Under 21 ketika namanya masuk di bangku cadangan pada akhir 2023. Kalau nggak salah Desember ya, antara November atau Desember dia masuk di bangku cadangan waktu away ke Emirates menghadapi Arsenal tentunya. Ya, cuman memang belum rezeki, dan memang ya belum saatnya lah ya, masih ada pemain lain yang lebih pantas, sehingga akhirnya batal lah debut bersejarah tersebut. Karena kalau dia debut, maka itu akan menjadi sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang merumput di IPL, di kasta tertinggi sepak bola profesional Liga Inggris. Kesempatan itu hampir datang lagi awal tahun ini ketika Wolves krisis pemain belakang, ya, sampai mereka beli pemain baru, tapi saat proses itu dia sempat latihan dengan tim senior. Itu bisa kita lihat dari unggahan di kanal YouTube resminya Wolves Under 21. Dia ada di situ latihan, tapi sekali lagi bukan rezeki. Tapi it's okay. Rezekinya ternyata di Under 21, dan musim ini dia main lumayan banyak ya, 17 kali, dan most of them inti, gue lupa ya, mungkin 15 kali, 16 kali, hanya 1-2 kali lah dia kalau nggak salah masuk dari bangku cadangan mencetak 1 gol. Gitu ya. Jadi lumayan menjanjikan, dan itu yang gue bilang, kadang-kadang kalaupun lu nggak bisa compete di level yang lebih tinggi, lu turunkan sedikit ego, it's okay. Toh usianya masih 21 tahun nih teman-teman ya, masih sangat muda. Tahun ini memang nanti September dia akan menginjak usia 22 tahun. Jadi masih sangat muda, harapannya masih panjang, dan dia juga jarang cedera. Seingat gua selama round 3 ini dia di klub hanya sekali sempat cedera tahun lalu, tapi sisanya dia sangat bugar lah gitu ya. Nah, berbicara pemain belakang, ini juga kita ada satu concern tersendiri. Jadi kalau tadi ada berita baik dari pemain belakang, sebaliknya ini ada dari Twente, di mana di pertandingan terakhir di Eredivisie saat Twente bermain menghadapi Ajax, saat itu Twente kalah, itu Mads Hilgers ditarik di babak yang pertama. Gue sempat mengangkat ini juga.
banyak yang bertanya-tanya kenapa dia diganti di babak yang kedua awal. Oke lah, memang dia ada kesalahan melakukan pelanggaran, kemudian ada free kick yang berujung gol. Tapi kan it happens. Itu bukan sesuatu yang gue bahas juga di video sebelumnya atau 2 video sebelumnya. Itu bukan kesalahan yang katakanlah brutal atau ceroboh ya. Itu kesalahan yang normal lah. Setiap pemain belakang pasti melakukan kesalahan itu. Nah kemudian diganti. Nah English commentary sempat mengatakan gara-gara dia diganti blunder 3 kali, tapi agak-agak ya kurang meyakinkan lah. Ternyata terakhir menurut konfirmasi resmi ya, ini informasi resmi dari website WNT juga, bahwa yang bersangkutan katanya mengalami cedera. Ya cederanya hamstring atau apalah, gue nggak ngerti. Itu alasan dia ditarik. Nah ini tentu satu setback tersendiri ya. Artinya sudah berapa kali dia main? Kalau nggak salah 3 kali. Waktu lawan Bahrain, lawan China, kemudian lawan Australia. Nah kemarin gagal juga tuh waktu main lawan Australia, main lawan Bahrain karena cedera dan dia harus buru-buru pulang. Nah kemudian sekarang kesempatan untuk debut lagi di GBK, dan ya kalau dari kabar terakhir kita nggak tahu ya. Kita akan tunggu seperti apa perkembangannya. Kalau memang dia cedera juga berarti kembali harus menunda debutnya di GBK ya. Jadi itu aja 2 berita yang agak sedikit kontradiktif. Satu, Justin Upner tampil cukup baik musim ini bersama Wolves Under 21 dan siap membela tim nasional Indonesia kalau nggak ada aral melintang. Satu lagi, Max Hilgers dalam kondisi yang 50-50. Di tengah juga beberapa pemain kita yang masih terkapar dengan cedera seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar bukan cedera ya tapi sakit ya karena ada virus, dan juga 2 pemain yang memang dipastikan tidak bisa main, yaitu Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand. Nah last but not least, kalau kali ini bukan soal bola, bukan soal timnas, tapi soal kalian ya, soal subscriber channel Bung Harpa. Secara random gue akan memberikan souvenir buat kalian ya. Jadi nggak perlu giveaway, berdasarkan nggak aktifnya di engagement ya, kolom komentar. Ada di sini, nanti gue share ya. Ini salah satu yang cukup banyak terlibat atau memberikan komen. Kenapa ini gue kasih ya, selain juga untuk sebagai rasa terima kasih atas kepercayaan kalian mensubscribe channel ini, dan yang kedua juga untuk gue mengenjot kalian juga untuk meningkatkan engagementnya, untuk mengeliminasi atau mengeliminir spam judul. Dan udah lumayan berhasil kemarin dengan cara meminta kalian untuk subscribe ketika komen. Sekali lagi, kalau setelah itu nggak mau unsubscribe nggak apa-apa. Supaya semakin sulit spam judul online itu melantai dia di kolom komentar. Dan kali ini gue juga akan mencoba meningkatkan engagement itu dengan cara memberikan souvenir secara random, secara cuma-cuma udah pasti ya. Jadi buat yang tadi udah gue share di sini, silahkan hubungin gue di DM, nanti akan gue kirim. Seperti juga yang sebelumnya dari Om Lukas ya dari Batam sudah diterima. Terima kasih juga karena beliau senang, dan mudah-mudahan juga pemenang kali ini, gue lupa namanya, pokoknya tadi udah gue screenshot, udah gue share, mudah-mudahan berkenan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video gue kali ini. Semoga kalian dinaungi kesehatan dan jaga kesehatan benar-benar, semoga kita nanti sehat sampai dengan hari H, dan pastinya juga sehat dengan timnas memperoleh kemenangan dari China. Terima kasih teman-teman sekali lagi, adios.